Halo, saya Dinda. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu siklus menstruasi. Tahukah kamu siklus menstruasi atau yang lebih dikenal dengan kata haid? Siklus ini dialami pada perempuan yang normalnya terjadi pada usia 8-14 tahun. Siklus menstruasi ini sebagai pertanda pubertasnya seorang perempuan. Siklus menstruasi terbagi menjadi 4 fase. Fase pertama yaitu fase menstruasi. Pada fase ini, lapisan dinding dalam rahim yang mengandung darah, sel-sel dinding rahim, dan lendir atau dikenal dengan endometrium meluruh dan keluar melalui vagina. Proses ini dimulai sejak hari pertama siklus menstruasi dimulai dan bisa berlangsung dari selama 4 hingga 6 hari. Yang kedua, ada fase folikular. Tahapan ini terjadi sejak hari pertama menstruasi sampai memasuki fase ovulasi. Di tahapan ini, ovarium memproduksi folikel yang berisi sel ovum atau sel telur. Pertumbuhan folikel ovarium kemudian menyebabkan endometrium makin tebal. Fase ini terjadi pada hari ke-10 dari 28 hari dalam sebuah siklus menstruasi. Yang ketiga, ada fase ovulasi. Pada fase ini, sel telur dilepaskan untuk siap dibuahi oleh sperma. Sel telur yang telah matang bergerak ke tuba falopi dan menempel di dinding rahim. Fase ovulasi ini menandai masa subur wanita dan biasanya terjadi sekitar 2 minggu sebelum siklus menstruasi berikutnya dimulai. Yang keempat, fase luteal. Setelah fase ovulasi, folikel yang telah pecah mengeluarkan sel telur akan membentuk korpus luteum yang memicu peningkatan hormon progesteron untuk mempertebal lapisan dinding rahim. Menjelang menstruasi, biasanya wanita mengalami PMS atau premenstrual syndrome. Adapun gejalanya sebagai berikut. Perut terasa tidak nyaman. Tubuh terasa lemas, sakit kepala, mengalami keputihan, mood mudah berubah, nyeri bengkak pada payudara, jerawat bermunculan. Agar tidak mengganggu aktivitas kamu sehari-hari, kamu bisa menerapkan cara berikut ini ya. Yang pertama, perbanyak konsumsi air putih hangat. Yang kedua, kompres bagian perut dengan air hangat. Yang ketiga, menggunakan minyak esensial. Yang keempat, pijat perut pada bagian bawah. Yang kelima, lakukan olahraga ringan. Yang keenam, konsumsi obat pereda nyeri atau jamu herbal kunyit. Sekian edukasi dari saya, semoga kalian dapat memahaminya ya. Terima kasih.